Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami di MITES, lembaga yang fokus memberikan pelatihan bahasa Inggris pada khususnya untuk pelatihan TOEFL, IELTS, PTE, MUET, ASEP, dan segala jenis tes bahasa Inggris. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar atau merefresh lagi bagi teman-teman yang sudah pernah belajar TOEFL pada khususnya untuk topik main idea. Jadi salah satu pertanyaan yang bisa kita katakan wajib keluar dalam tes TOEFL adalah pertanyaan mengenai main idea. Pertanyaan main idea ini adalah pertanyaan yang meminta kita untuk mencari informasi secara umum. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita sama-sama lihat slide berikut ini. Oke, jadi sekali lagi, untuk main idea adalah pertanyaan yang bisa kita katakan wajib ada di tes TOEFL. Ya, dan setiap passage itu menanyakan tentang main idea. Ya, 99% tiap-tiap passage itu pasti ada pertanyaan mengenai idea. Dan minimum satu pertanyaan. Jika kita kalkulasikan ya 5 soal dalam satu tes reading, khususnya di tes TOEFL, ITP ya. Jadi apa sih pertanyaan main idea ini? Itu seperti apa sih dia? Jadi pertanyaan main idea adalah pertanyaan yang meminta kita ya atau pertanyaan yang menanyakan kita untuk mengidentifikasi ide secara umum, ya ide secara keseluruhan dari sebuah teks atau sebuah wacana atau bahkan secara spesifik kita akan diminta untuk mencari ide dari tiap-tiap paragraf. Nah, pertama sekali lagi ide secara umum, topik secara umum atau ide dari tiap-tiap paragraf atau secara lebih luas lagi ide semua dari paragraf itu sendiri, ide dari teks ya bahasa sederhananya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus perhatikan bahwa jawaban untuk main idea itu biasanya dalam bentuk kalimat. Ini perlu kita perhatikan bahwa jawaban untuk main idea biasanya disajikan dalam bentuk kalimat. Ini cara kita mengidentifikasi bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan main idea. Kemudian kalau topik itu biasanya dalam bentuk noun atau noun phrase. Satu kata, dua kata, atau tiga kata, tapi dalam bentuk noun phrase. Nah, terus apa yang harus kita perhatikan? Jadi kita harus bisa memperhatikan pilihan-pilihan jawaban yang disajikan itu. Ya, pembuat soal akan memberikan jawaban dengan 4 jenis jawaban karena opsinya kan ada 4 A, B, C, dan D. 3 jawaban ini itu karakteristiknya berbeda-beda gitu. Ada yang misalkan terlalu general atau terlalu spesifik. Nah, sekali lagi bagaimana sih caranya menjawab ID-nya? Atau ada nggak tips khusus? Ada nggak caranya? Jadi tips ini sebenarnya teman-teman semuanya itu akan sedikit membantu. Yang paling banyak membantu adalah bagaimana teman-teman meningkatkan kemampuan kosakata dan kemampuan grammarnya sedikit akan membantu. Tapi paling mendasar adalah kemampuan kosakata. Karena apa? Tes reading dan tes listening itu adalah tes berkaitan kosakata. Mungkin saya akan menyimpulkan sekitar 75 bahkan 80% tes reading itu is about vocabulary. If you know more, it means that if you know more vocabulary, you will get easy way to answer the reading question ya itu. Nah, adapun tips-tips yang bisa kita terapkan ketika menjawab soal khususnya di main idea itu adalah yang pertama, kita diminta untuk membaca kalimat pertama dari masing-masing paragraf itu sendiri. Ya, jadi kalimat pertama perlu teman-teman garis bawahi highlight adalah kalimat pertama dari tiap-tiap paragraf karena biasanya bahwa paragraf itu ya kalau dari umum ke khusus biasanya yang tidak biasa ya dari khusus ke umum gitu tapi dari sekian jenis tes TOEFL yang pernah kita observe yang pernah kita perhatikan bahwa selalu dia biasanya akan menyajikan dari statement umum ke khusus oleh karena itu di beberapa tips di beberapa buku tips akan disajikan seperti ini yaitu kita diminta untuk membaca baris pertama atau kalimat pertama ingat kalimat pertama dari titik ke titik itu namanya kalimat pertama bukan sekedar baris pertama, tapi kalimat pertama dari masing-masing paragraf. Karena masih tiap awal paragraf itu pasti menjadikan sesuatu yang umum atau menjadi main idea dari tiap-tiap paragraf. Apa yang harus dilakukan kemudian teman-teman semuanya? Yang kedua, kita harus memperhatikan ya
Kata-kata yang sering diulang, ya, ya, kata benda pada khususnya yang sering diulangi, khusus di topik teman-teman. Nah, jadi kalau ada kata di setiap paragraf itu selalu diulangi dia, tiap-tiap paragraf selalu banyak yang diulang, maka itu bisa dikatakan atau bisa memungkinkan itu adalah topiknya. Karena tadi kita sudah bahas bahwa topik itu berupa noun atau noun phrase. Ingat, noun atau noun phrase. Sedangkan main idea dalam bentuk kalimat ya. Apa itu kalimat? Ada subjek, ada predikat. Minimum ada subjek, ada predikat. Adapun objek dan pelengkap itu sebagai tambahan. Tapi sekali lagi, topik disajikan dalam bentuk noun atau noun phrase, sedangkan main idea dalam bentuk kalimat. Nah, berkaitan dengan tips kedua ini bahwa kita harus bisa menandai kata benda ya yang selalu muncul di setiap awal atau di setiap paragraf atau yang paling sering muncul di paragraf itu, maka itulah topik dari sebuah wacana atau sebuah teks. Nah, adapun main idenya, kita tadi disarankan di poin pertama, di tips pertama, kita membaca kalimat pertama, ingat dari titik-titik. Kalau misalkan belum nemu nih, kok susah sekali ya, gimana caranya? Kok saya nggak nemu nih berkaitan dengan main idenya? Baca kalimat pertama dan kalimat terakhir. Biasanya itu representatif, ide-ide representatif untuk menentukan ide utama dari sebuah paragraf. Nanti kita akan lebih lanjut lihat di contohnya. Nah, kemudian periksa kata yang berulang-ulang. Ya, karena itu merupakan kata kunci dari jawaban. Tadi kita sudah sebutkan bahwa untuk topik, kata yang diulang-ulang itu adalah topik yang paling sering muncul, terutama di awal tiap-tiap paragraf. Nah, ini beberapa tips sederhana yang bisa kita gunakan ketika mengambil atau mengikuti tes TOEFL, terutama di bagian reading. Ada nggak tips yang bisa kita terapkan berikutnya? Ada. Nah, yang harus kita juga perlu perhatikan adalah memperhatikan jenis pilihan jawaban, teman-teman. Karena di main idea itu akan diberikan seperti yang katakan tadi di awal, kurang lebih 5 jenisnya. Satu, ya, terlalu spesifik. Jawaban itu terlalu spesifik disajikan. Misal, topiknya tentang pendidikan anak usia dini. Nah, di pilihan jawaban, misal di teks itu tentang pentingnya pendidikan anak usia dini diberikan bagi misalkan masyarakat Indonesia, misal, atau warga yang bermukim di daerah perkotaan, misal. Tetapi di pilihan jawabannya nanti akan disebutin pendidikan anak umur 1 tahun. 1 tahun saja. Nah, nanti misalkan ada di pilihan berikutnya, pendidikan anak umur 5 tahun. Nah, pendidikan anak usia dini itu kan range-nya misalkan dari umur 1 tahun sampai umur 5 tahun. Nah, itu maksudnya spesifik kalau sekedar menyebutkan satu jenis saja gitu. Nah, itu jawaban yang diberikan terlalu spesifik. Atau satu bagian saja. Misal akan dibahas misalnya tentang taruhlah tentang jenis-jenis motor. Ya, teksnya tentang jenis-jenis motor. Tetapi di pilihan jawaban disebutin satu jenis motor saja, Yamaha adalah motor terbaik. Misal, semuanya di motor-motor yang terbaik di Indonesia, misalkan disebutin Honda, disebutin Yamaha, disebutin Mitsubishi, dan misalkan mobil dan motor, misalkan disebut Mitsubishi, Toyota, dan lain sebagainya. Tetapi di pilihan jawaban, teman-teman disajikan dengan hanya menyebutkan satu jenis saja, dan itu bukan jawabannya, karena itu terlalu spesifik, detail larinya. Yang kedua, teman-teman semuanya, pembuat soal akan menyajikan atau memberikan teman-teman jawabannya itu umum, terlalu umum. Tadi kita sudah bahas bahwa pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini, tetapi di pilihan jawaban nanti diberikan pendidikan penting untuk warga Indonesia. Itu terlalu umum, teman-teman. Sedangkan teksnya secara spesifik menyatakan pendidikan anak usia dini bagi warga yang tinggal di perkotaan khusus misalkan. Nah, itu terlalu umum diberikan. Sedangkan teksnya itu menengah gitu. Satu terlalu spesifik, misalkan satu terlalu ini yang teman-teman harus perhatikan. Jadi caranya membuat soal memberikan pilihan-pilihan jawaban. Atau yang ketiga, kontradiktif teman-teman dengan teks. Apa maksudnya kontradiktif? Berseberangan teman-teman. Misal di teks dikatakan bahwa Yamaha butuh Yamaha itu memiliki kecepatan tertinggi di antara jenis-jenis motor yang lain.
Nah, sedangkan di pilihan-pilihan jawaban, misalkan dikatakan eh, Honda memiliki kecepatan paling tinggi. Di teks mengatakan misalkan Honda misalkan yang kedua, sedangkan Yamaha yang tertinggi, dibalik gitu. Itu namanya kontradiksi, berseberangan teman-teman semuanya. Ya, terbalik-terbalik. Jenis jawaban yang ketiga adalah tidak relevan atau tidak sesuai dengan teks. Maksudnya tidak sesuai dengan teks di sini, tidak ada statement itu di dalam teks, tidak disajikan di dalam teks gitu. Ya. Jadi dibahas tentang pendidikan, teksnya tentang kesehatan, itu maksudnya tidak relevan. Nah, tapi untuk yang tidak relevan ini bisa dibilang ya kadang muncul, kadang tidak. Yang sering disajikan dalam soal pilihan jawaban adalah yang poin 1, 2, dan 3. Ada nggak jenis jawaban yang lainnya? Pastinya jenis jawaban lain itu yang benar. Itu satu jawaban benar dari 4 pilihan yang disajikan di dalam tes reading itu sendiri. Oke, itu dia beberapa tips teman-teman yang bisa kita terapkan ketika mengambil tes reading khususnya ya ketika di tes TOEFL khususnya di bagian reading. Contoh teman-teman semuanya. Coba kita lihat di sini. Ya. Nah, kata apa kira-kira yang paling sering muncul di awal dan di akhir? Ini sekedar contoh sederhana saja. Topiknya kira-kira Pak, ini tentang topik. Tadi kita sudah bahas bahwa topik itu biasanya kata yang paling sering muncul ya. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman semuanya. Kalau misalkan kita jawab yang Albert Penner novel, teks ini tidak menjelaskan tentang deskripsi Mr. Albert. Ya, tidak dijelaskan dia itu karakteristiknya seperti apa, modelnya kayak gimana, rambutnya pirang atau tidak, matanya sipit atau tidak, tinggi enggak, tidak. Kalau misalnya Albert Bernard novel, ya apakah fokus pada novelnya ini? Tidak, karena di bawah di awal paragraf bagian kedua apa paragraf kedua maksudnya the prices are administered by Novel Foundation so tidak membahas tentang Albert novel lagi gitu sehingga jawabannya bukan Albert Bernard novel. Kemudian jawaban di sini adalah yang novel prices. Ini tentang prices. Di awal mengenai prices, di bawah tentang prices lagi kata-kata yang diulang di tiap-tiap paragraf. Kata itu paling sering muncul. Ingat noun di sini biasanya. Ketika teman-teman melihat pertanyaan tentang topik, perhatikan kata yang paling sering muncul. Terus kemudian Greek contribution. Terlalu umum di sini, teman-teman. Greek contribution to mankind. Yes. Tapi terlalu umum ya. Oke, itu teman-teman. Ya, ini terlalu spesifik yang terakhir. Kemudian berikutnya, teman-teman. Ya, terus apa juga yang perlu diperhatikan selain yang tadi? Perhatikan sinonim yang muncul karena bisa jadi mewakili jawaban yang benar. Ini khusus pada misalkan main idea, khusus pada main idea. Jadi teman-teman diharapkan untuk bisa mencari sinonimnya. Tadi di awal kita sudah bahas bahwa ini pertanyaan tentang vocabulary. Jadi semakin banyak teman-teman mengetahui kosakata plus sinonimnya makin mudah teman-teman menjawab soal khususnya di bagian main idea ataupun reading. Terus apa yang kedua yang perlu diperhatikan selain dari yang tadi? Yang perlu teman-teman perhatikan adalah jawaban yang benar selalu berkaitan dengan kata yang sering muncul di tiap paragraf. Ini masih memang sedikit berkaitan dengan yang tadi, tetapi sekali lagi ini juga merupakan representasi dari main idea dari sebuah paragraf. Ya. Di awal tadi kita sudah bahas baca kalimat pertama dari sebuah paragraf. Nah, untuk memilih pilihan jawaban, tidak cukup hanya membaca kalimat pertama. Kita harus selalu berpikir sinonimnya, paraphrase-nya. Ya, pada secara bahasa yang lebih khusus paraphrase-nya atau paraphrase itu bisa sinonim plus apa namanya struktur kata yang berubah, tapi maknanya masih sama. Itu yang kita sebut dengan paraphrase, ya maknanya sama walaupun kata dan strukturnya berbeda. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah jangan memilih jawaban yang tidak ada di dalam kalimat. Kan seperti tadi yang kita bahas itu tidak relevan, tidak sesuai, tidak ada di dalam teks. Nah, ini tips tambahan yang bisa kita terapkan khusus untuk menjawab pertanyaan main idea atau topic question. Contoh, silakan teman-teman perhatikan contoh di sini. Di sini kita masih misalkan tentang topik atau main idea. Di sini idea too general, too specific, incorrect, irrelevant tadi kita sudah bahas. Nah, di sini coba teman-teman lihat which main topic of this passage. What is the main topic of this passage? Di sini ada pilihan jawaban, ada spesifik, terus ada yang benar, ada yang kontradiktif. Nah,
Kenapa dia bisa? Ada yang spesifik, ada yang benar, ada yang kontradiktif. Berikut kita lihat teman-teman penjelasan secara detail. Nah, pertanyaan tadi yang topik ini, yang pertama jawabannya adalah terlalu spesifik. Kenapa? Karena seperti penjelasan tadi, dia hanya membahas satu jenis saja. The method by which is one cell organism produce. Hanya one cell organism saja. Sedangkan di sini dijelaskan there are two types. Atau dijelasin kan di sini ada mitosis, ada meiosis. Jadi kalau topiknya atau ini idenya hanya membahas satu jenis saja, berarti tidak merepresentasikan, tidak mengcover lah, tidak membahas dua-duanya lah. Kalau cuma satu, berarti tidak mengcover main idenya karena spesifik. Kemudian yang kedua, a comparison between mitosis and meiosis. Ya, di sini sebutin kan ada mitosis karena ada dua. Ya, comparison between mitosis dan meiosis, dua di sini. Mitosis dan meiosis. Kita membahas tentang mitosis ini, mitosis begini. Yang ketiga di sini teman-teman semuanya, ya, di dalam teks ini yang identical cell itu mitosis. Di pilihan jawaban kan dikatakan meiosis, the process by which identical cell are produced, identical cells. Sedangkan identical cells itu adalah mitosis, bukan meiosis. Karena itu dia berbanding terbalik dengan yang di teks, ya, kontradiktif seperti itu. Oke, nah itu dia beberapa contoh teman-teman yang bisa kita terapkan, yang bisa kita gunakan untuk menjawab tes TOEFL pada khususnya main idea. Nah, berikut ini teman-teman akan latihan mandiri. Silahkan untuk mempersiapkan diri untuk latihan. Ada sekitar 6 soal dan tiap-tiap soal akan diberikan waktu sesuai dengan alokasi yang seharusnya. Misal satu soal itu seharusnya dikerjakan dalam 1 menit, 2 soal dikerjakan dalam 2 menit misalkan. Oke, berikut ini. Nah, bagaimana cara menjawabnya soal seperti tadi, direction seperti tadi yang kami instruksikan bahwa di latihan berikut ini, ya teman-teman diminta untuk mencari jawaban yang paling tepat, yang mengenai topik atau ide utama dari paragraf-paragraf yang ada. Ya, tolong diperhatikan alokasi waktunya, ya untuk mengerjakan tiap-tiap soal yang ada. Dan untuk jawaban, teman-teman bisa isi di kolom komentar ya. Nah, jadi kita mulai sekarang untuk menjawab sesuai dengan alokasi waktu yang ada. Oke, silakan teman-teman. Ini waktunya 1 menit saja. Oke, waktunya sudah cukup. Kita ke soal yang berikutnya. 1 menit juga, teman-teman. Hmm? Ingat, teman-teman, perhatikan sinonim atau paraphrase dari paragraf atau kalimat. Oke, cukup untuk pertanyaan nomor 2. Berikutnya kita ke nomor 3.
Waktunya 1 menit juga, silahkan. Oke, cukup teman-teman semuanya. Kita ke nomor berikutnya. Berikutnya ini ada 2 pertanyaan, waktunya 2 menit. Silahkan. Oke, baik teman-teman semuanya, waktunya sudah habis untuk pertanyaan apa latihan keempat ini. Kita ke latihan berikutnya. Oke, waktunya 1 menit. Silahkan. Oke, teman-teman semuanya, waktunya sudah habis. Well, that's all I think for today. Silahkan teman-teman untuk berikan jawabannya di kolom komentar. Um, Nanti kami akan respon setelah teman-teman memberikan jawaban di kolom. Terima kasih semuanya atas waktunya. Demikian pembelajaran kita mengenai tes reading di tes TOEFL, khususnya berkaitan dengan materi main idea question. Oke, jika ada pertanyaan, bisa dilayangkan langsung di kolom komentar. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.